Bab 931, tiba di bintang-bintang. Koordinat bintang Lan Xuanyu yang mereka bawa sebelumnya dari posisi koordinat, dibutuhkan sekitar 7 hari untuk mencapai armada ruang angkasa terdekat. Oleh karena itu, di sisi bintang induk, selama Lan Xuanyu dan orang kuat tingkat dewa dapat mencapai sisi bintang dalam waktu 7 hari, mereka dapat segera memulai operasi mereka. Tidak ada keraguan bahwa ini sudah merupakan kasus terbaik tanpa penundaan. Setelah menerima kabar baik, Lan Xuanyu memiliki perasaan berseri-seri dalam diri orang itu. Dia segera menyampaikan kabar baik kepada rekan-rekannya dan juga memberi tahu Le Gongxi. Ketika dia datang ke kantor Ying Lohong lagi, Ying Lohong sudah menunggunya di sini, dan dia juga memberitahunya berita itu. Dan memberitahunya bahwa Lord Wang Ge telah kembali. Kali ini, kampus akan ditemani oleh Yi Lao dan Lord Wang Ge. Karena lemahnya vitalitas pohon dan lingkungan bintang yang keras, ia memiliki terlalu banyak pengaruh pada sifat tanaman dan tidak dapat pergi bersamanya. Di sisi Tang Men, Lan Xuanyu juga menerima pemberitahuan dari Tang Miao. Pemimpin istana Douluo, Meng Fei, dan Tang Miao sendiri akan mengikutinya untuk menyelamatkan orang. Tidak perlu bagi Lan Xuanyu untuk memohon satu persatu, dan Shrek Academy dan Tang Men setara dengan memberinya dukungan terbesar. Inilah yang disebut kesusahan besar untuk melihat perasaan yang sebenarnya. Dan jika sesuatu benar-benar terjadi, Anda akan tahu siapa yang terbaik untuk Anda. Meskipun Lan Xuanyu masih cemas tentang Nana pada saat ini, dia merasakan kehangatan yang sama. Dia diam-diam mengingat perasaan ini. Di masa depan, ia harus menjadi lebih kuat, dan ia harus menjadi orang yang dapat membantu orang lain. Dunia ini hangat, jadi dia akan memberikan kehangatannya sendiri untuk kehangatan dunia. Kapal perang yang menuju bintang akhirnya memutuskan untuk mengambil bagian dalam kuil perang. Kapal perang Ares 17 di kuil Ares akan mengirim mereka ke sana. Tinggalkan dalam sehari, para siswa dari kelas eksperimen Star Wars mengatakan bahwa mereka akan pergi, tetapi mereka ditolak oleh Lan Xuanyu. Setiap orang baru saja menyelesaikan ujian kelulusan dan mereka semua lelah, mereka perlu istirahat dan menunggu hasil ujian kelulusan akhir. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak berguna. Hubungan Lan Xuanyu dengan Nana sangat membantu dalam penyelidikan, jadi dia harus pergi ke sana. Oleh karena itu, akhirnya diputuskan bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu pergi dengan orang kuat tingkat dewa. Orang kuat tingkat dewa yang pergi untuk menyelamatkan kali ini termasuk Le Gongxi, Yi Lao, Yu Muchen, dan Meng Fei, 4 yang bertenaga dewa sejati, ditambah Wang Tianyu dan Tang Miao. Dewa-dewa sejati saja sudah hampir setengah dari jumlah federasi. Bahkan jika itu bertemu naga pertama dari bintang Tianlong di galaksi Ryoma, ia akan memiliki pertempuran. Tentu saja, Le Gongxi awalnya tidak ada dalam catatan para dewa federal. Barisan ini juga mengisi Lan Xuanyu dengan percaya diri. Guru Nana harus hidup dan mereka harus mampu menyelamatkan Nana. Tanpa banyak persiapan, Lan Xuanyu beristirahat dengan tenang hari ini. Itu adalah waktu yang disepakati pada hari berikutnya, dan itu masih di pusat aerospace kota Shrek, dan semua orang naik kapal perang Ares 17 dan berangkat. Kapal perang Ares 17 adalah kapal serangan meteor. Dilengkapi dengan baik, sebagai aula perang, dapat dikatakan bahwa semua aspek konfigurasi kapal perang ini telah dipersenjatai, dan itu adalah teknologi federal tertinggi yang dilengkapi dengan semua biaya. Ruang di dalam kapal perang tidak kecil, dan ada tempat istirahat khusus. 6 powerhouses tingkat dewa duduk di depan, dan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu duduk di belakang. Pada kecepatan kapal perang ini, hanya butuh 4,5 hari bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Di antara 6 pria kuat setingkat dewa, Le Gongxi duduk di tepi, sementara mata dari 5 pria kuat setinggi dewa lainnya telah jatuh kepadanya. Selama 2 hari terakhir, ada informasi tentang dia, tentu saja sudah muncul di meja kuil perang. Ketika Yu Muchen melihat bahwa Le Gongxi adalah bintang paling populer di federasi hari ini, rahangnya hampir menyentuh tanah. Kapan bintang adalah Allah sejati? Ini lebih dari luar biasa. Dalam hal ini, 2 tingkat dewa Tang Men terasa serupa. Hanya Shrek Chollege yang tahu ini. Yu Muchen adalah yang paling ingin tahu tentang asal-usul Le Gongxi, kekuatan tingkat dewa yang sejati tidak selalu dapat diubah dari udara tipis. Tetapi tidak ada catatan Tang Le sama sekali. Melihat sekeliling, saya hanya bisa mengetahui bahwa dia dijemput oleh Le Qingling dari laut dan kembali ke rumah. Asal tidak diketahui, Tang Le, yang mengambilnya, telah kehilangan ingatannya,
dan kemudian menjadi bintang atas saran Yue Qingling. Tang Le menatap orang lain seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, hanya duduk di sana dengan mata tertutup. Setelah melihat Nana di awal, dia merasa bahwa ingatannya memiliki jejak pemulihan, dan setelah beberapa sakit kepala parah, dia juga merasakan sesuatu yang samar-samar. Setelah melihat wanita misterius hari itu, perasaan itu bahkan lebih kuat. Meskipun dia tidak memahaminya, mengapa wanita berpakaian hitam mengatakan bahwa dia telah mencintai dirinya sendiri selama 10.000 tahun, yang merupakan pernyataan berlebihan atau apa artinya. Dia punya perasaan bahwa jika dia bisa menyelamatkan Nana dengan lancar, dia seharusnya bisa secara bertahap menemukan misteri dan bahkan mengembalikan ingatannya. Dia tidak terlalu memikirkan ingatan pada awalnya, dan hidupnya baik sekarang. Tetapi karena dia melihat Nana, dia benar-benar ingin mendapatkan kembali ingatannya. Terutama kenangan bersamanya. Keenam orang kuat tingkat dewa sangat diam. Untuk budidaya mereka, adalah normal untuk bermeditasi selama beberapa hari. Warna kulit Wang Tianyu tidak begitu baik, meskipun pada dasarnya luka pulih, pukulan kepadanya hari itu masih sedikit. Tentu saja, ia kebetulan bertemu pukulan penuh lawan saat itu. Tetapi sejak pencapaian tingkat dewa, bahkan menghadapi lokomotif dewa sejati, belum begitu malu. Ini membuatnya agak tidak nyaman. Apa yang semula dimaksudkan untuk menjadi praktik yang aman, tetapi sekarang mulai mendapatkan kembali hati yang radikal. Dan dia sangat terkesan dengan kekuatan Nana, dia tidak bisa menahan diri dalam satu pukulan. Nana tidak hanya memblokir lawan, tetapi bahkan menyelamatkan semua anggota 33 Tianyi dan seluruh kelas eksperimen Star Wars. Bahkan jika itu adalah di antara para dewa sejati, ini harus menjadi hulu. Bai Xiuxiu meringkuk di samping Lan Xuanyu dan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Kali ini, tentu saja, itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Tetapi itu juga karena kesulitan yang sama sehingga hubungan di antara mereka juga memanas. Setidaknya di depan yang lain, Bai Xiuxiu tidak akan terlalu malu ketika datang ke pendekatan aktif Lan Xuanyu. Bahkan, dia juga ingin bertanya kepada Lan Xuanyu, apa yang dikatakan Nana pada hari itu, mengapa Nana mengatakan bahwa itu mungkin ibunya, dia telah bertemu dengan orang tua Lan Xuanyu. Tapi bagaimana dia bisa mengajaknya kencan sebelum Nana diselamatkan? Dengan Bai Xiuxiu di sekitarnya, mentalitas Lan Xuanyu jauh lebih stabil. Pikiranku juga mulai memikirkan bagaimana operasi penyelamatan ini harus diluncurkan. Waktu dihabiskan dalam proses yang relatif diam. 4,5 hari kemudian, jauh sekali, bintang itu sudah muncul dalam visi mereka tentang Lan Xuanyu. Ketika Lan Xuanyu melihat bintang itu lagi melalui jendela kapal, dia segera berdiri, tinjunya mengepal erat. Bai Xiuxiu ada di sampingnya, tanpa sadar memegang kalung dengan skala perak di lehernya. Itu token milik Nana. Saya berusaha keras untuk itu sebelumnya, dan akhirnya sampai pada situasi sekarang selangkah demi selangkah, tidak peduli berapa banyak saya akan membayar nanti. Lan Xuanyu bersedia. Dalam perjalanan, hatinya penuh dengan harapan, tetapi ketika dia benar-benar dekat bintang dan benar-benar melihat bola api besar melayang di angkasa, detak jantungnya tanpa sadar dipercepat. Bukankah selalu ada pertanyaan di benaknya, Guru Nana, apakah dia benar-benar hidup? Bab 932, Armada ke-7 Federal. Lagi pula itu adalah bintang. Bintang-bintang di zona kehidupan terlarang. Sama seperti rasa takut berada dekat dengan kampung halaman, ketika itu benar-benar berhadapan, tetapi ketika dia paling menyentuhnya, dia benar-benar khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika Nana tidak dapat ditemukan dalam pencarian bintang. Hatinya mulai semakin kacau, dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika dia tidak bisa menemukan Nana. Secara khusus, apa yang akhirnya Nana katakan kepadanya? Apakah dia benar-benar ibunya? Saat itu, sebuah tangan besar jatuh di bahunya. Lan Xuanyu melihat ke belakang, dan sosok tegak Le Gongzi ada di sampingnya. Jangan khawatir, kita akan dapat menemukannya. Kami akan membawanya pulang. Mata Le Gongzi hangat, tetapi jauh di matanya, dia memiliki tekad yang tidak biasa. Lan Xuanyu mengangguk kuat. Kata-kata Le Gongzi seperti suntikan instan agen yang menguatkan hati, yang memungkinkannya untuk dengan cepat melepaskan semua emosi negatif. Kapal perang melayang di angkasa, mereka telah mencapai koordinat yang ditentukan, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menunggu kedatangan armada ruang angkasa. Laksamana Yu Muchen juga datang ke Lan Xuanyu saat ini. Menurut data bintang ini di basis data kami, suhu dan volumenya termasuk di antara medium raksasa kuning, bukan yang terburuk.
Tapi itu bukan kasus terbaik. Gravitasi kuat. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu juga membaca semua data, menurut pendapat yang diberikan oleh pemerintah federal. Demi waktu dan keamanan, pencarian dapat dilakukan 3 kali, setiap kali tidak melebihi 3 jam dari waktu bintang rumah. Jika 3 kali belum ditemukan, armada ruang angkasa perlu kembali. Lagi pula, setiap armada luar angkasa memiliki misi penting, yang sudah merupakan dukungan terbesar yang diberikan oleh Federasi. Wang Tianyu juga datang ke jendela kapal dan melihat bintang-bintang di luar. Shen berkata, Guru Nana dapat menahan naga untuk waktu yang lama, dan perbaikannya kemungkinan berada pada tingkat tertinggi dewa sejati. Mampu mengendalikan elemen api, sangat mungkin dia tidak akan mati. Xuan Yu, istirahat dulu yang baik dan pertahankan kondisi terbaik. Petik 2. Ya, terima kasih, Tuhan. Menunggu adalah siksaan terbesar dalam banyak hal, terutama di depan Anda. Tetapi beberapa hal dapat melarikan diri, beberapa hal tidak dapat melarikan diri. Bagaimana cara memilih ketika itu benar-benar tidak dapat dihindari? Hanya, jadilah kuat. Mentalitas Lan Xuanyu saat ini berubah dalam jenis penajaman ini. Anda tidak dapat melihat pelangi tanpa melalui badai. Disiplin kultivasi dapat dicapai melalui kerja keras, tetapi disiplin jiwa seringkali membutuhkan penderitaan mental yang paling menyakitkan. Tak terlihat, anak muda tumbuh dewasa. Meskipun, dia tidak pernah menginginkan pertumbuhan seperti itu terjadi. 2 hari berlalu dengan lambat, bahkan dalam meditasi, sepertinya berlalu perlahan. Tidak sampai alarm tiba-tiba terdengar bahwa mereka tiba-tiba membangunkan semua orang. Lan Xuanyu memantul dari tanah terlebih dahulu, dan alarm muncul, tentu saja, tidak ada tanda peringatan. Ada 6 orang kuat setingkat dewa di kapal perang, bahkan jika mereka berada di luar angkasa, kehadiran ke-6 orang ini sudah cukup untuk memastikan keamanan kapal perang. Saat Lan Xuanyu bergegas ke jendela kapal, seluruh tubuh tiba-tiba bergetar, dan suasana hati yang tak terlukiskan menyebar di hati saya langsung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia penuh rasa terima kasih kepada persemakmuran, penuh kehangatan yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, ada kejutan. Meskipun dia telah melihat armada luar angkasa di layar berkali-kali, ketika dia benar-benar melihat armada luar angkasa di ruang angkasa, kejutan itu jauh melampaui apa yang bisa cocok dengan adegan di layar. Di luar jendela kapal, hal pertama yang dilihatnya adalah keberadaan yang besar dan menakutkan seperti kota. Kapal perang besar hingga 10.000 meter jauhnya menyajikan bentuk khusus secara keseluruhan. Kapal perang itu bentuknya tidak beraturan, bentuk keseluruhannya 4 persegi panjang, dan bagian dasarnya relatif bulat, ada bola besar di depan, dengan diameter lebih dari 500 meter. Dapat melihat semua jenis lampu berkedip di atas. Bahkan di ruang yang luas, itu seperti raksasa ruang yang menggantung di udara. Ibu, ini adalah ruang induk. Kekuatan tempur teratas Federasi Dolo, setiap kapal induk perlu mengonsumsi hampir semua sumber daya dari bintang sumber daya untuk dibangun. Di kapal induk, lebih dari 100.000 tentara bekerja di dalamnya. Ini adalah kota besar, ini adalah senjata pamungkas umat manusia, keberadaan yang paling menakutkan. Pistol utamanya dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Tutup pelindungnya tidak bisa dipatahkan bahkan oleh Dewa Super. Ini berisi kristalisasi semua kebijaksanaan manusia. Justru karena keberadaan mengerikan ini, Federasi Douloma dapat terus menaklukkan negara-negara asing, memperluas pasukannya, mendapatkan lebih banyak sumber daya, memungkinkan manusia untuk bermigrasi, dan makmur. Sekitar induk besar ini adalah 4 kapal perang besar yang relatif ramping tetapi juga lebih dari 4.500 meter panjangnya. Fitur paling penting dari 4 kapal perang adalah moncong-moncong yang banyak. Seperti seekor naga, ia mengungkapkan antek-anteknya tanpa penutup. Jenis kapal perang seperti ini, Lan Xuanyu belum pernah melihatnya. Fregat kelas Raja Naga. Kapal perang lapis kedua dalam armada ruang angkasa untuk melindungi kapal induk. Keempat frigat kelas Dragon King dapat digabungkan dengan induk untuk bertarung, dan 5 berada dalam satu, menunjukkan efektivitas tempur paling kuat. Selama ada fregat, kapal induk tidak akan langsung diserang. Keberadaan apapun yang ingin dekat dengan keibuan akan terkoyak oleh mereka. Selain 4 frigat kelas Raja Naga, ada total 12 kapal perang kelas Ares yang panjangnya antara 2 dan 4 km. Ini juga merupakan kapal perang utama dari armada ruang angkasa. Secara umum, armada besar dapat dibentuk asalkan memiliki kapal perang kelas Ares sebagai intinya, dan dilengkapi dengan kapal serang tingkat tinggi,
kapal pengintai meteorologi, kapal pasokan, dan kapal pengangkut. Dan pada saat ini, kedua belas kapal perang hanya bisa menjadi kapal induk lengkung luar. Selain 17 kapal perang besar ini, kapal Meteor Star Attack dan kapal Meteor Star Attack tidak punya waktu untuk menghitung. Bahkan di luar angkasa, ketika Lan Xuanyu melihat mereka melalui jendela kapal, mereka juga merasa seperti sedang menutupi langit. Bahkan cahaya bintang sepertinya terhalang oleh mereka. Ini adalah armada luar angkasa, tidak ada orang yang suka kapal perang dan tidak ingin menjadi komandan kapal perang. Ini adalah impian masa kecil Lan Xuanyu. Inilah kekuatan tertinggi, kekuatan manusia yang paling kuat. Armada ke-7 Federasi. Ini juga armada terbaru yang beroperasi. Semua peralatan tidak ada duanya di 7 armada. Semua teknologi terbaru diterapkan. Ini adalah gagasan dari ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya. Komandan armada adalah bintang saya di tahun ini. Guru saat mempelajari Departemen Komando Tempur, Jenderal Bailing. Kali ini, saya juga menyerahkan penyelamatan ini kepada Persemakmuran setelah saya memenangkan persetujuannya. Jenderal Bailing memberikan bantuan besar pada informasi penting yang Anda bawa kembali kali ini. Tentu, dia menawarkan kepada Persemakmuran untuk membantunya dalam penyelamatan. Bahkan jika dia adalah seorang laksamana, dia adalah salah satu anggota militer yang sangat tinggi. Ketika Yu Muchen melihat armada luar angkasa di luar, dia masih itu akan mendidih. Anak laki-laki, kekuatan pribadi itu kecil. Meskipun kita adalah perbaikan, dalam menghadapi armada ruang sebesar ini, itu masih kecil. Jadi, pilihanmu benar, untuk menjadi komandan kapal perang, maka adalah tujuan akhir seorang pria. Petik 2. Jenderal Yu, tidak baik bagimu untuk menggali dinding di depan kita seperti ini. Suara menyeringai terdengar. Mendengar suara ini, Yu Muchen tidak berdaya, menoleh dan melihat, apakah saya salah? Bukan keduanya dari Akademi Shrek yang berbicara, tetapi penguasa istana Tang Men Doulian, Meng Fei. Pria parubaya yang terlihat sangat ringan dan memiliki temperamen lembut. Meng Fei tersenyum dan berkata, "Ya, Anda benar. Saya juga memiliki keinginan untuk menjadi komandan kapal perang ketika saya masih muda. Tetapi kekuatan internal militer sangat kompleks dan berbagai hubungan rumit. Para komandan 7 armada memiliki wilayah pengaruh mereka sendiri. Terlebih lagi, Persemakmuran tidak mengizinkan lulusan Akademi Shrek masuk militer. Anda dapat menyelesaikan masalah ini dan mengundang kami ke Xuanyu." Petik 2. Bab 933, Jenderal Bailing. Yu Muchen mendengus, "Saya selalu menentang aturan tersembunyi pemerintah federal. Orang-orang hebat harus digunakan dengan mata pisau. Jangan khawatir, kali ini, saya akan menemukan cara untuk menghancurkan sistem ini." Anak ini. Petik 2. Hah. Meng Fei memandang Lan Xuanyu dengan takjub, dan mata beberapa dewa kuat lainnya juga jatuh pada Lan Xuanyu. Yu Muchen berkata, "Anda tidak perlu melihatnya. Alasan saya mendukungnya saat ini adalah karena dia berjanji akan melakukan 3 hal untuk saya di masa depan. Saya punya saran untuk membiarkan dia datang sebelum memasuki Akademi Shrek. Tentara, bertugas di garis depan selama 1 tahun. Tingkatkan pengalamannya di militer. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, itu membuktikan bahwa bakat yang dibina oleh Shrek Chollege juga bisa menjadi andalan tentara. Memerangi sistem itu bagus untuk pertumbuhan pribadinya." Petik 2. Suara tua itu terdengar pelan, "Selamat penyelamatan yang berhasil, lalu mari kita bicara." Yu Muchen sedikit menggerakkan matanya, mengangguk, dan berkata, "Itu wajar. Tentu saja usulnya egois, tapi itu sisi baiknya, karena lamarannya bagus untuk Lan Xuanyu sendiri." Setelah Lan Xuanyu mengungkapkan situasinya hari itu untuk membujuknya, Yu Muchen mempertimbangkan situasi pemuda ini dengan hati-hati. Bukan penghargaan, tetapi beberapa ketakutan. Karena dia melihat bahwa pemuda itu, yang masih belum dikenal di Persemakmuran, kemungkinan akan menjadi andalan generasi selanjutnya dari Shrek Chollege. 7 Shrek kontemporer, yang satu tidak ada sepenuhnya. Lan Xuanyu mungkin tidak tahu, tapi dia sangat jelas. Sebagai contoh, di depan pria parubaya yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan binatang, Tang Men Doulian, salah satu makhluk tingkat atas Tang Men, yang kedua setelah kekuatan utama Tang Men, adalah salah satu dari 7 Shrek kontemporer. Selain itu, dia bukan yang pertama dari 7 Monsters Shrek. Siapa pemimpin Shrek 7 Monsters? Ini adalah penguasa Tang Men kontemporer. Keberadaan kekuatan utama di pihak yang mendominasi.
Dan potensi yang ditunjukkan Lan Xuanyu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukan generasi pertama dari Shrek Seven Monsters generasi berikutnya. Sekarang sebelum dia tumbuh, dalam keadaan normal, Shrek Academy tidak akan membiarkan dia muncul dalam visi federal, tetapi insiden itu tiba-tiba terjadi, dan masalah itu terkait dengan negara. Lan Xuanyu masih muncul setelah semua, ditambah Nana karena alasan, ia telah memasuki bidang visi Yumuchen. Permohonan sulit dikatakan, Tangmen dan Shrek Colleague tidak akan mengizinkannya, tetapi itu baik, bahkan untuk kebaikannya. Biarkan dia masuk militer dan biarkan dia berlatih di ketentaraan, maka sikapnya terhadap militer pasti akan berbeda di masa depan. Di mana tentara, itulah tempat yang membuat orang tumbuh paling besar, paling rentan terhadap infeksi, dan memiliki rasa hormat kolektif paling tinggi. Oleh karena itu, pendekatan Yumuchen adalah konspirasi lengkap. Dia tidak berencana untuk mendapatkan apapun dari Lan Xuanyu sama sekali, hanya untuk berkontribusi pada pertumbuhannya. Ada cara bahwa pohon tua itu sudah tua dan Lan Xuanyu, aku baik padamu, bisakah kau membenciku? Benar saja, bahkan Yi tidak pernah menolak, yang berarti bahwa tujuan Yumuchen pada dasarnya telah tercapai. Laporkan Jenderal, terima sinyal dari induk, dan biarkan pendaratan. Tanah, kata Yumuchen dengan suara berat. Armada ketujuh Federasi telah berhenti, dan cahaya pada permukaan satu kapal perang mulai redup, untuk menghemat energi. Energi yang dikonsumsi oleh armada setiap detik adalah astronomi. Kedua kapal yang dipandu telah tiba di dekat kapal perang Ares 17 di kuil perang dan melakukan komunikasi dan pemindaian. Setelah tes selesai, instruksi untuk mengizinkan masuk diberikan. Kelompok kapal perang membuka jalan. Di bawah bimbingan kapal perang, God of War 17 terbang menuju kapal induk dengan kecepatan rendah. Lan Xuanyu telah berdiri di samping jendela kapal, percikan di matanya tidak bisa ditutupi. Kapal-kapal yang terlihat sedingin es, tetapi menatapnya dengan penuh semangat. Ini adalah armada luar angkasa. Armada luar angkasa terdiri dari ratusan kapal perang. Kapal perang kelas Ares memiliki eksterior biru yang sangat gelap, dan kaliber senjata utama dapat memuat kapal perang kecil. Kekuatan mengerikan macam apa yang akan ada dalam tembakan seperti itu. Kapal perang di level ini jauh lebih besar dari kapal serangan meteor tingkat pertama. Mengontrolnya pasti berbeda dengan mengendalikan kapal serangan meteor Star. Saya benar-benar ingin mencobanya. Cukup dekat untuk akhirnya melihat boneka fregat kelas Raja Naga. Ada berapa moncong di sana? Saya tidak bisa menghitung lagi. Sepertinya landak besar yang bisa melepaskan paku kapan saja. Moncong dengan panjang yang berbeda harus menjadi pemandu jiwa dari berbagai jenis. Ini hanyalah eksistensi ganas di bumi. Jika kapal induk terasa berat, maka fregat Raja Naga akan memberinya perasaan. 4 fregat kelas Raja Naga, seperti 4 dewa dan binatang buas, dijaga di sekitar induk. Daya tembak mereka cukup untuk memblokir semua ruang di sekitar induk. Lampu di kapal induk itu menjulang, dan bola besar di depan memancarkan lingkaran putih pudar. Jika Anda melihat bola cahaya besar dengan serius, Lan Xuanyu bahkan akan merasa sedikit pusing. Dapat dilihat betapa mengerikannya fluktuasi energi. Dek kapal induk tampak jauh lebih damai daripada fregat Raja Naga, tetapi cahaya matahari yang tak berujung menunjukkan bahayanya. Di bawah bimbingan kapal yang dipandu, mereka akhirnya memasuki jajaran kapal induk dan semakin dekat satu sama lain, hanya untuk merasa bahwa mereka kecil. Motherhood sangat besar. Ketika kapal perang besar sepanjang 10.000 meter itu mendekat, mereka semua tidak bisa melihat margin secara sekilas. Lebar lebih dari 4 km. Di bawah, dek logam terbuka untuk membuka pintu masuk. Kapal perang masuk perlahan. Ketika thruster dipadamkan, tentu saja ada isapan untuk memandu kapal perang ke pedalaman. Setelah beberapa menit taksi, kapal perang berhenti dengan mantap. Pikiran Lan Xuanyu sedikit gugup, tetapi juga sedikit bersemangat. Ketika dia melihat armada ruang angkasa yang begitu besar, kepercayaan dirinya pada penyelamatan meningkat secara signifikan. Bukan hanya dia yang melihat armada luar angkasa untuk pertama kalinya, tetapi juga Le Gongxi. Hati Le Gongxi juga sama terkejutnya. Ketika dia melewati kapal perang itu, dia merasa sedikit kewalahan. Dia pernah menghancurkan kapal perang di ruang angkasa dengan tangan kosong, dan persepsinya jauh lebih kuat daripada Lan Xuanyu. Tapi semakin dia bisa merasakan kengerian keibuan ini. Itu adalah perasaan krisis yang mematikan. Ada perasaan bahwa jika memusuhi itu, ia akan mati. Kekuatan pribadi sangat kecil di depan mesin perang yang mengerikan.
Ada 7 armada seperti itu di Federasi Douro. Karena hal ini, Federasi Douro telah dapat memperluas dan memperoleh bintang sumber daya begitu cepat dalam beberapa abad terakhir. Jika bukan karena galaksi Ryoma sebagai tangkai, domain bintang yang dikendalikan oleh Federasi Douro akan setidaknya 2 kali lebih besar. Kapal perang itu tidak bergerak, dan sudah ada mobil hantu yang menunggu di luar. Atau antar jemput di dalam kapal perang. Ya, kapal induk itu terlalu besar. Untuk efisiensi, antar jemput adalah sarana transportasi penting di sini. Ketika mereka turun dari kapal perang, ada selusin orang menunggu di luar. Bersinar bintang-bintang, semua peringkat di atas level umum. Di antara mereka, pria dengan rambut putih pendek berdiri di garis depan membawa 4 bintang umum di pundaknya. Ini sudah peringkat federal tertinggi, Jenderal. Tidak perlu bertanya, semua orang tahu bahwa ini adalah Komandan Utama Armada ke-7, Komandan Armada, dan Jenderal Bailing. Salah satu pria top di militer. 7 armada utama federasi, komandan umum setiap armada adalah seorang jenderal, ditambah sekretaris angkatan darat dan kepala staf. Hanya ada 9 jenderal secara total. Jenderal Bailing saat ini, di antara 9 jenderal, milik yang lebih muda, 75 tahun ini. Tetapi dia tidak tampak seperti berumur 50-an. Bab 934, siapa Tang Le? Yu Muchen melangkah maju, mendatangi Jenderal Bailing, Li Zeng, dan memberi hormat militer, guru. Jenderal Bailing tersenyum dan menepuk pundaknya, jangan sopan. Seperti yang dia katakan, dia telah menyeberang Yu Muchen, maju, datang ke Yi Lao, dan berkata dengan hormat, Yi halo tua. Aku benar-benar tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Petik 2, Yi Lao tersenyum kecil, ya. Kamu belum jauh dari bintang ibumu selama bertahun-tahun. Kamu telah keluar selama bertahun-tahun dan jarang kembali. Jenderal Bailing menghela nafas, tanggung jawab. Tuan Istana Impian, Tuan Istana Tang, Tuan Wang Ge, halo semuanya. Saya merasa terhormat menjadi tamu armada ke-7. Dia tersenyum dan menyapa semua orang kuat tingkat dewa yang hadir, tetapi baru saja melewati Le Gong yang tidak dia kenal. Bahkan, dia tidak melihat kultivasi Le Gongxi. Yu Muchen, yang sudah berdiri di belakangnya, mendengungkan bibirnya, dan suara itu masuk ke telinga Jenderal Bailing. Jenderal Bailing bergerak sedikit, dan kemudian dia memandang Le Gongxi. Halo, selamat datang di armada ke-7. Meskipun Le Gongxi terlihat sangat tatap muka, dan dia tidak terlihat terlalu muda. Namun, kekuatan level dewa sejati apapun benar-benar layak untuk dimiliki. Usia orang kuat tingkat dewa tidak pernah terlihat. Komandannya sopan. Ini Tang Le. Kami di sini hanya untuk menyelamatkan orang. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Tang Le memberi sedikit salam kepadanya. Yah, belum terlambat untuk menyelamatkan orang. Mari kita bicara ke markas besar terlebih dahulu untuk membahas metode spesifik. Segera, sebagai seorang komandan militer, Jenderal Bailing juga gaya yang kuat. Lan Xuanyu berdiri diam di belakang Tang Le, dia jauh dari diperhatikan oleh para pemimpin militer. Tapi Yu Muchen sepertinya sengaja mendorongnya ke meja depan, dan secara proaktif memberitahu Jenderal Bailing, Guru, izinkan saya memperkenalkan Anda, kelas Lan Xuanyu dari Shrek Chollege ini membawa berita penting kembali ke federasi kali ini, orang yang memberikan kontribusi besar. Petik 2, oh, Jenderal Bailing memperhatikan Lan Xuanyu berdiri di belakang dan mengangguk kepadanya. Orang-orang muda sangat baik dan telah memberikan kontribusi besar kepada federasi. Jika akhirnya dikonfirmasi, prestasi ini cukup untuk Anda kemuliaan seumur hidup. Petik 2, terima kasih, Jenderal. Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat pada Jenderal Bailing, dan untuk hal lain, sang jenderal mendukungnya untuk menyelamatkan Nana, dan dia berterima kasih kepadanya. Tolong, Jenderal Bailing memberi isyarat kepada Yi Lao. Semua pria kuat tingkat dewa yang datang bersama juga jatuh secara alami pada Yi Lao. Apakah itu kultivasi, usia, senioritas, orang ini harus dipimpin oleh orang ini. Namun, yang mengejutkan mereka, Yi Lao menoleh ke Le Gong, yang tidak jauh, dan memberi isyarat padanya, tolong. Tiba-tiba, suasananya menjadi aneh. Bahkan dalam status Jenderal Bailing, pada saat ini, matanya sedikit terbuka dan murid-muridnya berkontraksi. Apa itu Yi Lao? Dia sangat jelas. Di Shrek Chollege, bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan tertinggi kedua di seluruh federasi dalam hal senioritas dan senioritas.
Tetapi dia meminta pemuda itu untuk pergi dulu, dan yang lebih penting, dia menggunakan kata Anda. Ini adalah kehormatan. Sebagai orang tua, saya merasa bahwa beberapa orang asing menggunakan kehormatan untuk seorang Jenderal Bailing. Sungguh hal yang luar biasa. Belum lagi Jenderal Bailing dan Yu Muchen, bahkan di Akademi Shrek, Wang Tianyu tertegun. Mata memandang Tang Le dengan bingung, dan dua tuan dari Akademi Shrek juga terkejut. Tang Le sendiri merasa agak tidak bisa dijelaskan, tetapi hanya bisa mengatakan, silakan dulu. Yi Lao menggelengkan kepalanya dan bersikeras, kamu duluan. Tang Le melirik Lan Xuanyu. Meskipun dia sangat bingung, saat ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda terlalu banyak di sini, dan penting untuk menyelamatkan Nana. Cukup berkata, ayo kita pergi bersama. Setelah berbicara, dia dan Yi Lao maju berdampingan. Jenderal Bailing berjalan di depan, personil militer lainnya mengikuti, dan Yi Lao tampaknya sejajar dengan Le Gongzi, tetapi jika dia tertarik, dia akan memperhatikan bahwa dia tampaknya berada di belakang setengah dari Le Gongzi dengan sengaja. Dia berjalan paralel. Secara relatif, Wang Tianyu memiliki kontak paling banyak dengan Yi Lao. Dia memiliki kepribadian yang damai dan biasanya mudah didekati. Dia tidak terlalu peduli dengan etiket. Bahkan jika juniornya bercanda dengannya, dia juga sangat senang, dan dia lebih sering tertawa. Biarkan orang ini begitu memperhatikan etiket, lalu apa identitas anak ini? Semua orang masuk ke mobil dengan suasana hati yang aneh, pesawat ulang-alik itu cepat, dan Jenderal Bailing ada di sana. Tentu saja, ada lalu lintas tanpa hambatan sepanjang jalan, dan semua kendaraan internal memberi jalan. Langsung datang ke markas kapal induk. Markas besar telah menyiapkan ruang konferensi yang besar. Ada dinding di ruang konferensi yang terdiri dari layar penuntun jiwa. Apa yang muncul di atas adalah kondisi bintang itu. Memasuki markas, para tamu dan tamu mengambil tempat duduk mereka. Di antara orang-orang kuat tingkat dewa yang datang saat ini, Yi Lao mengambil inisiatif untuk duduk di tempat kedua. Meskipun Tang Le bingung, kali ini dia duduk di tempat pertama tanpa memberi jalan. Kesederhanaan berarti menunda waktu, dan sekarang tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan Nana sesegera mungkin. Oleh karena itu, kursi meja panjang telah menjadi. Tema utama adalah Jenderal Bailing, di tangan kirinya, Jenderal militer dipimpin oleh Yu Muchen, dan di sebelah kanan adalah Tang Le, Yi Lao, Meng Fei, Wang Tianyu, Tang Miao, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menemani kursi terakhir. Sebagai siswa dari Shrek College, dia bangga bisa duduk di meja konferensi sebesar ini dan berbicara. Semua orang duduk, dan Jenderal Bailing berkata dengan suara yang dalam, sangat penting untuk menyelamatkan orang, dan saya akan membuka pintu dan memperkenalkannya secara langsung. Dalam prosesnya sekarang, saya telah diperintahkan untuk melakukan deteksi kehidupan di planet ini. Pengaruh bintik matahari sangat besar, ditambah dengan suhu ultra tinggi. Meskipun detektor kehidupan kita sangat kuat, itu sangat terpengaruh. Di bawah pencarian cakupan awal, tidak ada tubuh yang ditemukan. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, hati Lan Xuanyu tiba-tiba menegang, tinjunya mengepal tanpa sadar. Bai Xiuxiu juga meraih pergelangan tangannya. Jenderal Bailing melanjutkan, tetapi deteksi bintang selalu menjadi masalah yang sulit. Lagi pula, suhu bintang yang tidak stabil dan suhu yang sangat tinggi di dalamnya telah membuat kita tidak mungkin untuk menyelidiki secara mendalam. Saat ini, raksasa kuning ini masih stabil. Tidak ada semburan berlebih. Ini adalah situasi yang lebih baik dan kondusif untuk deteksi lebih lanjut. Detektor bintang siap digunakan kapan saja. Rantai gravitasi dapat menjamin bahwa detektor berada dalam jarak 10.000 meter dari permukaan bintang kapan saja. Itu bisa dipulihkan, tetapi hanya jika raksasa kuning itu tidak memiliki erupsi bintik matahari lebih lanjut. Petik 2. Penyelamatan ini, saya pikir keselamatan adalah yang pertama, dan ada 6 untuk berjalan bersama, cukup untuk mendukung stabilitas penyelidikan bintang dalam periode waktu tertentu. Tetapi semua orang adalah andalan federasi, jadi tidak boleh ada kerugian. Jadi, bintang itu detektor hanya dapat mendekati permukaan bintang pada jarak paling jauh 5 km. Ia tidak dapat melanjutkan ke kedalaman. Rantai gravitasi ini akan dikendalikan, saya harap semua orang mengerti. Petik 2. Kekuatan seperti dewa mengangguk. Dalam keadaan normal, probe bintang tidak diizinkan masuk dalam jarak 10.000 meter dari permukaan bintang, jika tidak ada risiko kerusakan. Ada 6 wali tingkat dewa utama,
dan tidak masalah untuk memasuki 5 km, tapi ini jelas berisiko. 5 km sudah merupakan jarak ekstrim yang bisa dikenali Jenderal Bailing. Jadi, yaitu, 5 km dari permukaan bintang, jika orang menemukan sesuatu untuk menyelamatkan orang, mereka harus meninggalkan perlindungan detektor dan langsung pergi. Ini sangat berbahaya dan risikonya sangat besar. Sudahkah Anda memutuskan yang mana yang akan ditembak? Petik 2. Aku, kata Tang Le tanpa ragu-ragu. Bab 935, setuju. Jenderal Bailing menimpanya tanpa sadar, melihat ekspresi tenang Tang Le, dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Menyelamatkan orang di permukaan bintang, apalagi melakukannya, bahkan jika Anda mendengarkan, itu luar biasa. Bisakah kamu aman, dan singkirkan gravitasi? Jenderal Bailing bertanya dengan suara berat. Seharusnya mungkin, kata Tang Le serius. Jenderal Bailing mengangguk dan tidak bertanya lagi, tetapi berkata, masalah terbesar yang akan Anda hadapi adalah perubahan suhu permukaan bintang. Menurut data yang tersedia saat ini, suhu permukaan bintang ini adalah antara 6.000 derajat dan 10.000. Ada fluktuasi antar derajat, tetapi jika ada fluktuasi yang lebih intens di bintik matahari internal, suhunya akan meningkat tajam, bahkan mungkin mencapai puluhan ribu derajat, bahkan jika Anda adalah kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya, saya khawatir itu sulit untuk ditanggung. Apalagi kita harus menyingkirkan gravitasi. Kembali ke penyelidikan bintang, proses ini adalah yang paling berbahaya. Petik 2, aku yang bertanggung jawab, kata Yi Laosen. Meng Fei berkata, aku akan mengatasi yang ketiga. Jenderal Bailing berkata, ini akan lebih aman, Mu Chen, kamu akan pergi kali ini. Ya, aku juga akan pergi bersama. Yu Mu Chen berkata dengan suara yang dalam, saya bertanggung jawab untuk menjaga detektor bintang dan mengambilnya. Tuan Wang Ge dan Tuan Tang Dian membantu saya menjaga bersama. Ini lebih aman. Lalu, aku sarankan jika kita menemukan yang akan kita selamatkan, Senior Tang akan bertanggung jawab atas penyelamatan permukaan, dan lelaki tua itu akan merespons sekitar 2 km, dan pemilik ruang mimpi akan menjawab 4 km. Akhirnya kembali, semua orang mengangguk, yang pada dasarnya adalah cara terbaik. Jenderal Bailing berkata, maka masalah paling penting yang akan kita hadapi sekarang adalah menemukannya dan memastikan dia hidup. Di permukaan bintang, peran berbagai detektor akan sangat terpengaruh. Suhu tinggi akan merusak gelombang deteksi, bintang gravitasi besar juga akan mempengaruhinya. Saya tidak tahu bagaimana Anda siap dalam hal ini. Petik 2, Lan Xuanyu buru-buru berkata, aku punya perasaan tentang Guru Nana. Dan artefaknya juga bersama kita. Jika jaraknya cukup jauh, kita harus bisa merasakan kehadirannya. Bai Xiu berkata, aku juga punya tokennya. Dia seharusnya bisa merasakannya. Jenderal Bailing mengerutkan keningnya, kekuatan mentalmu belum mencapai tingkat kesadaran, dan itu akan sangat terpengaruh pada permukaan planet ini. Apakah kamu dapat mendeteksi detektor bintang adalah masalah? Bagaimana kamu menemukan seseorang? Tang Le Sen berkata, saya akan membantu mereka. Saya juga harus memiliki perasaan Nana. Saya dan Xuan Yu dan Xiu Xiu, selama dia masih hidup, di permukaan bintang, kita harus dapat menemukan. Jenderal Bailing meliriknya, mengangguk, dan berkata, kamu, penyelamat ini, kita semua datang dengan harapan terbesar. Tetapi saya juga harus mengingatkan Anda bahwa keselamatan adalah hal pertama. Anda masing-masing memiliki tanggung jawab lain. Kedua, waktu terbatas. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, kita harus mengakhiri pencarian dan penyelamatan ini ketika waktu sudah habis. Saya harap Anda bisa mengerti. Tentu saja yang terbaik adalah jika Anda bisa menyelamatkan dengan sukses. Petik 2, maknanya telah dipahami dengan jelas. Sukses adalah yang terbaik. Tidak berhasil hanya dapat dicari dan diselamatkan dalam waktu yang ditentukan. Pada saat itu, armada harus pergi. Probe bintang akan bekerja sama dengan mereka selama 3 pencarian, masing-masing 3 jam. Jika tidak ada yang tercapai 3 kali, armada ketujuh akan kembali ke stasiun. Aku mengerti maksudmu, belum terlambat, mari kita mulai sesegera mungkin, kata Tang Le dengan suara berat. Jenderal Bailing mengangguk dan berkata, detektor bintang telah disiapkan, dan sekarang Anda akan dikirim untuk beradaptasi. Akan ada 2 rombongan di sepanjang kapal induk untuk menemani Anda, yang bertanggung jawab atas operasi regangan internal detektor bintang. Operasi utama diselesaikan oleh rantai gravitasi kapal induk.
Pertahankan status komunikasi dan bergerak sesuai kebutuhan Anda. Jika ada bintik matahari atau komunikasi terputus, kapal induk akan menarik detektor bintang secepat mungkin untuk memastikan keselamatan Anda. Petik 2. Semua orang mengangguk, seluruh pengaturan Jenderal Bailing sangat jelas dan sempurna. Pertemuan singkat berakhir, dan semua orang segera mengambil shuttle ke penyelidikan bintang. Jenderal Bailing juga akan menjadi tuan rumah bagi induknya. Secara alami ia tidak akan menemaninya. Mereka ditemani oleh seorang perwira jenderal besar dan seorang kolonel. Lan Xuanyu telah mengepalkan tinjunya sepanjang waktu, dan saat yang penting akhirnya tiba. Bisakah Anda menyelamatkan Guru Nana? Dan apakah Guru Nana masih hidup? Itu tergantung pada operasi penyelamatan mereka. Tang Le tampak tenang, tetapi di matanya, ada cahaya yang jelas bersinar. Yang tertua adalah yang paling dekat dengannya. Dari Tang Le, dia bisa merasakan ketegasan yang membuat orang merasa aman. Perasaan ini tidak bisa membuat Yilau sedikit tersesat, dan dia juga merasakan ketegasan ini sekali. Probe bintang adalah tubuh logam bundar yang datar dengan diameter sekitar 25 meter dan tinggi 7-8 meter. Ketika pintu logam detektor dibuka, dapat dilihat bahwa lapisan luar detektor bintang sangat tebal. Sebanyak 8 lapisan logam ditumpuk untuk membentuk dinding luar. Di antara setiap lapisan logam, ada pengisi khusus. Tidak diragukan lagi, ini untuk memperkuat pertahanan dan mengisolasi suhu. Ini hampir seperti penutup pengaman yang sangat besar. Karena dinding luar sangat tebal, ruang internal tidak terlalu besar, dan ada banyak instrumen presisi di dalamnya. Tidak ada lubang intip, dan segala sesuatu dari luar dilewatkan melalui layar pemandu jiwa. Kedua perwira armada ketujuh itu secara singkat menjelaskan fungsi detektor bintang. Detektor itu sendiri memiliki kemampuan deteksi yang kuat. Tetapi karena ia terutama mendeteksi bintang-bintang, kemampuan pendeteksiannya terutama untuk analisis berbagai energi. Menganalisis komposisi berbagai elemen di permukaan bintang. Tidak ada kemampuan untuk mendeteksi kehidupan. Lagi pula, siapa yang akan mencari kehidupan di bintang-bintang? Alat deteksi yang paling berguna adalah pengamatan yang diperbesar terhadap permukaan bintang, yang dapat menemukan objek yang tidak terkait dengan bintang itu sendiri sebanyak mungkin. Ini berarti untuk pencarian dan penyelamatan mereka. Namun, setelah memasukinya, Lan Xuanyu dan Le Gongzi saling memandang, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut. Alasan mereka mengerutkan kening adalah sederhana, penyelidikan bintang sangat terlindungi. Ia itu bagus, begitu baik sehingga akan mempengaruhi eksplorasi spiritual dunia luar. Tentu saja, panas luar tidak bisa masuk, tetapi kekuatan mental mereka akan sangat merepotkan jika mereka ingin keluar. Lapisan logam dan pengisi memotong radiasi eksternal, tetapi kekuatan mental dan kesadaran mereka pasti akan sangat dikonsumsi jika mereka ingin keluar. Periksa dulu, kata Tang Le kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk. Bagaimanapun, mereka memiliki 3 peluang. Tang Le menoleh ke jenderal besar dan berkata, maaf, apakah ada fasilitas komunikasi yang memungkinkan kita menjaga komunikasi dengan detektor ketika kita menyelamatkan orang di luar? Mayor Jenderal mengatakan, iya. Kami memiliki komunikator yang terbuat dari logam khusus yang dapat menjamin komunikasi pada permukaan bintang. Tidak akan rusak di bawah 10.000 derajat. Tetapi jika melebihi 10.000 derajat, itu dapat meleleh. Oleh karena itu, harus lindungi saja. Petik 2. Yah. Tolong persiapkan untuk kita, Tang Le mengangguk. Segalanya sudah siap. Setelah berkomunikasi dengan Komando Induk, Mayor Jenderal Zhang Zekai memberitahu semua orang bahwa pencarian dan penyelamatan pertama akan dimulai dalam 10 menit. Orang banyak duduk berlutut, bermeditasi dan menyesuaikan keadaan mereka. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, tidak berani dengan ceroboh dalam menghadapi objek bintang. Armada ketujuh, kapal perang lainnya perlahan-lahan berpisah, dan kapal induk raksasa perlahan mendekati bintang-bintang di bawah penjaga lengkung dari 4 frigat kelas Raja Naga. Detektor bintang membutuhkan perlindungan dari rantai gravitasi kapal induk, yang dapat dikembalikan kapan saja melalui rantai gravitasi. Persiapan internal telah selesai dan induk berada dalam posisi untuk memulai deteksi. Penyelamatan stelar, bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Federasi Douro. Oleh karena itu, meskipun interior detektor bintang itu sunyi, pada kenyataannya, semua informasi dan sinyal telah dikirim dan ditampilkan di layar besar di markas kapal induk. Bab 936, Kepunahan Hidup, Panas dan Panas.
Penyelamatan ini menjadi preseden bagi Federasi, untuk deteksi horizontal, kemampuan manusia yang kuat untuk beradaptasi dengan suhu tinggi dan gravitasi bintang memiliki makna penelitian yang sangat penting. Gambar penyelamatan di sini juga ditransmisikan kembali ke bintang induk, markas federal. Tentu saja, akan ada penundaan tertentu karena masalah transmisi sinyal. Tetapi fasilitas komunikasi di kapal induk itu state of the art, dan penundaan ini tidak lama. Hanya kapal induk yang dapat dilengkapi dengan fasilitas transmisi komunikasi tingkat ini. Jenis transmisi ini tidak dijelaskan oleh kecepatan cahaya, melainkan transmisi ruang hop yang mirip dengan lubang cacing untuk mempertahankan kecepatan tinggi. Ini adalah salah satu teknologi paling maju di Federasi. Ini juga merupakan terobosan ilmiah paling signifikan di abad yang lalu. Markas Besar Umum, Jenderal Bailing duduk secara pribadi. Penyelidikan stellar sudah siap, hitungan mundur 1 menit. Stopwatch hitung mundur muncul di layar lebar. Di perut bagian bawah kapal induk, potongan baju besi logam dibuka dan dipindahkan, memperlihatkan lorong. Probe bintang perlahan-lahan didorong keluar, keempat frigat kelas Raja Naga menyala, dan berbagai senjata dan peralatan dan tutup pelindung memasuki kondisi kesiapan tempur. Armada ruang angkasa dilemparkan untuk menyelamatkan 1 orang. Berapa banyak konsumsi tersebut? Setiap tindakan induk ini harus dijaga oleh kapal Raja Naga. Jadi awalnya Federasi ragu untuk mengetahui bahwa Nana telah memberikan kontribusi besar kepada Federasi. 5, 4, 3, 2, 1. Pemeriksaan bintang, luncurkan. Permukaan detektor bintang menyala, dan saat berikutnya, dia telah dikeluarkan oleh cahaya yang kuat. Probe, bintang datar melingkar berpusat di bagian atas oleh seberkas cahaya putih mengeluarkannya, langsung menuju bintang. Anehnya, lampu putih tidak hilang dan selalu terhubung dengan detektor bintang. Rantai gravitasi. Ini adalah rantai gravitasi yang akan dilengkapi di kapal induk. Ini akan menderek probe bintang dan mengambilnya kapan saja. Gempa bintang bergetar sedikit, dan layar lebar menunjukkan bahwa mereka bergerak menjauh dari kelompok kapal perang, dan jatuh dengan cepat ke arah bintang-bintang. Di bawah, bintang, seperti bola api, dengan cepat memperbesar. Semua orang sekarang ada di tempatnya. Masing-masing pembangkit tenaga listrik tingkat dewa memiliki posisi, dan setiap posisi memiliki tempat untuk menyuntikkan kekuatan jiwa. Powerhouse Top dapat meningkatkan perisai probe bintang dengan menyuntikkan kekuatan jiwa. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada perangkat pendeteksi amplifikasi kekuatan mental. Karena deteksi bintang normal tidak diperlukan sama sekali. Instalasi sementara sudah pasti terlambat, jadi hanya bisa begitu. Ini akan memasuki kisaran bintang 30.000 meter, dan suhu akan meningkat. Gravitasi akan meningkat. Mayor Jenderal Zhang Zekai berteriak dengan suara yang dalam. Jika Anda melihatnya dari luar angkasa, Anda dapat melihat bahwa rantai gravitasi yang terhubung dengan probe bintang kini telah diluruskan. Seolah gravitasi bintang bersaing dengan rantai gravitasi induk untuk mendapatkan kepemilikan bintang. Semakin dekat Anda dengan bintang, semakin besar gaya gravitasi ini. Emosi setiap orang tidak bisa tidak tegang. Pada saat ini, suhu di dalam detektor bintang tidak berubah sama sekali, dan langkah-langkah isolasi yang kuat sepenuhnya mengisolasi suhu tinggi eksternal. Lan Xuanyu samar-samar dapat merasakan bahwa posisi mereka saat ini harusnya hampir menjauh dari permukaan bintang dari tempat Nana dihisap terakhir kali. Guru Nana, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Anda harus bertahan. Perintah, minta untuk meningkatkan gravitasi dan memperlambat kecepatan keturunan. Zhang Zekai dan perintah itu menjaga komunikasi. Ini sangat diperlukan. Kecepatan turun terlalu cepat, kemungkinan peningkatan gravitasi bintang akan terlalu cepat, dan akan melebihi rantai gravitasi sesaat. Jika rantai gravitasi terlalu terlambat untuk menyesuaikan, detektor dapat diseret langsung ke bintang. Gravitasi rantai gravitasi meningkat, dan kecepatan jatuh detektor bintang mulai melambat. Pada saat ini, melalui layar besar, mereka sudah bisa melihat penampilan umum permukaan bintang. Kuning keemasan, kuning kecoklatan, dan warna kemerahan bersinar cerah. Dari waktu ke waktu, serpihan api akan meledak, dan gelembung api besar akan mengembang. Hidup ini punah, panas dan panas. Perangkat deteksi pada berbagai detektor bintang mulai memindai bintang-bintang di bawah ini, dan sejumlah besar aliran data mulai muncul di layar data di satu sisi. Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan perangkat deteksi ini, dan hanya bisa memahami perubahan suhu. Suhu pada permukaan bintang tidak konstan dan berubah hampir secara instan.
Dan bagi manusia, laju perubahannya sangat cepat. Bahkan dalam penyelidikan bintang, Lan Xuanyu dapat merasakan elemen api yang berlimpah dan sangat aktif. Bahkan ada lingkaran merah samar di sekujur tubuhnya. Untuk situasinya, berbagai pria kuat tingkat dewa secara alami dapat merasakannya. Mereka juga mengerti apa artinya ini, unsur-unsur api. Ada senyum lucu di wajah Yu Muchen, bocah ini, tampaknya masih banyak yang harus disembunyikan. Bahkan elemen api dan kebugaran fisik, tak heran berani datang sendiri. Ini akan mencapai ketinggian 10.000 meter di permukaan bintang, tolong persiapkan, kata Mayor Jenderal Zhang Zekai. Jarak deteksi normal dari penyelidikan bintang adalah 10.000 meter dari permukaan bintang, dan kemudian terus bergerak lebih dalam, maka dibutuhkan daya tambahan untuk memberkati penjaga. Yu Muchen mengangguk, siap. Pertahankan rantai gravitasi stabil, lalu turun. Ya, bahkan sebagai seorang jenderal besar, Zhang Zekai hanya bertanggung jawab untuk kontrol. Komandan yang sebenarnya di dalam adalah Jenderal Yu Muchen, Dewa Perang Pertama. Ketika 10.000 meter tiba, suhu di dalam probe bintang sudah mulai berubah, dan probe itu sendiri bergetar terus. Ini adalah hasil dari dua perebutan gravitasi untuk detektor. Permintaan untuk meningkatkan rantai gravitasi, siap untuk pergi jauh, Zhang Zekai melaporkan ke induknya. Rantai gravitasi meningkat, dan setelah 30 detik, kamu bisa masuk lebih dalam. Dengan penguatan rantai gravitasi, stabilitas detektor bintang juga sedikit menguat. 2. Ayo kita mulai. Yu Muchen menunjuk Wang Tianyu dan Tang Miao. Masing-masing menekan sandaran tangan kursi. Lapisan halo samar muncul dari Tang Miao, dan lingkaran cahaya itu muncul biru muda. Tiba-tiba, perasaan dingin memenuhi detektor bintang, langsung menekan suhu yang awalnya mulai naik. Segera setelah itu, getaran dari detektor bintang benar-benar menghilang dan menjadi stabil kembali, seperti ketika baru saja lepas dari induk. Yu Muchen, Wang Tianyu, Tang Miao, 3 jiwa kuat tingkat dewa yang disuntikkan ke pinggiran perlindungan bentuk. Ini adalah kemampuan standar detektor bintang, bahkan, ketika benar-benar menjelajahi bintang, secara umum, akan ada orang kuat tingkat dewa untuk diikuti, untuk mencegah pecahnya bintik matahari atau permukaan bintang secara tiba-tiba. Dimungkinkan untuk melindungi detektor sehingga memiliki waktu untuk ditarik kembali oleh rantai gravitasi. Pada saat ini, 3 kekuatan besar tingkat dewa utama bersama-sama melepaskan perlindungan, dan detektor bintang secara alami sama stabilnya dengan Gunung Tai. Hampir tidak mungkin bagi orang kuat tingkat dewa untuk bertahan hidup di permukaan bintang, tetapi orang kuat tingkat dewa yang sebenarnya bisa bertahan untuk waktu yang singkat, selama ia dapat menyingkirkan masalah gravitasi, ia dapat bertahan hidup. Kali ini, keempat pria kuat berperingkat 11 datang secara langsung, dapat dikatakan bahwa penyelamatan sudah menjadi standar tertinggi. Alasan untuk bisa datang ke begitu banyak orang kuat sangat rumit, tentu saja bukan karena Lan Xuanyu sendiri. Mulai turun, 9.900 meter. Probe bintang terus turun. Jika Anda melihat dari luar, Anda akan menemukan bahwa lapisan luar probe memiliki topeng putih untuk mengisolasinya dari suhu tinggi. Itu adalah kombinasi dari tutup pelindungnya sendiri dan kekuatan jiwa tingkat dewa yang kuat. Bintang-bintang terus-menerus memperbesar. Pada ketinggian 10.000 meter, pada kenyataannya, permukaan bintang-bintang dapat terlihat dengan sangat jelas, dan mereka semakin dekat, dan mereka secara alami terlihat semakin jelas. Dengan perwalian 3 dewa besar, detektor ini sangat stabil. Ini akan mencapai ketinggian 5 km dan akan tetap stabil. Arah pergerakan harus ditentukan, Mayor Jenderal Zhang Zekai melaporkan. Yu Muchen berkata dengan suara yang dalam, bergeraklah ke arah yang berlawanan dari revolusi bintang. Ya, bab 937, tidak ada jejak. Menjaga pada ketinggian 5 km dan menatap layar pemandu jiwa, permukaan bintang hampir sepenuhnya terlihat, dan berbagai detail di permukaan dapat terlihat jelas. Secara khusus, detektor juga dapat memperbesar gambar. Lan Xuanyu dan Tang Le sudah berdiri di depan detektor dan mengawasi dengan saksama. Tang Le menekankan tangannya ke bahu Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu menyerahkan senapan naga perak kepada Lan Xuanyu, dan kemudian melepaskan kalung skala naga perak di lehernya dan menaruhnya di leher Lan Xuanyu. Pencarian nyata mulai sekarang. Mata Lan Xuanyu tertutup, memegang senapan naga perak untuk menopang tubuhnya, diam-diam merasakan napas Nana di senapan naga perak, dan sisik naga perak di leher memancarkan sedikit kesejukan,
perasaan yang akrab itu, biarkan napasnya tak terbendung menjadi sedikit terburu-buru. Tidak ada keraguan bahwa Nana ada dalam kedua hal ini. Sebuah kekuatan spiritual lembut mengalir ke lautan roh Lan Xuanyu. Tiba-tiba, dia hanya merasa bahwa pikirannya meluas secara instan. Lapisan detektor bintang asli tampaknya menghilang pada saat ini. Hal pertama yang dia rasakan adalah elemen api yang berkobar dan tidak ada habisnya. Jika elemen api pada bintang induk hanya sebesar debu, maka elemen api di sini hampir seperti lengkeng. Unsur api yang kaya terasa biru. Napas Xuanyu secara alami menghasilkan perasaan keintiman, tetapi elemen api di sini jelas jauh lebih keras, dan dia tidak bergerak lebih dekat dengannya karena kekuatan spiritual Lan Xuanyu. Tentu saja, ini juga karena kekuatan mental Lan Xuanyu saat ini adalah hasil dari amplifikasi dengan bantuan Tang Le. Perasaan berpikir berlanjut, menunduk. Temperatur yang sangat panas telah sedikit memuntir semua yang ada di sekitarnya. Ketika kekuatan spiritual tertutup, hanya sedikit nafas yang bisa dirasakan. Bahkan tidak sejelas yang terlihat di layar lebar. Jangan ragu, jangan, lihat, rasakan kehadirannya. Suara Tang Le terdengar di telinganya. Lan Xuanyu tiba-tiba terbangun, kekuatan mental yang awalnya dirilis perlahan mengembun menjadi bola, menggantung di luar detektor bintang, diam-diam merasakan atmosfer di sekitarnya, atmosfer elemen api, dan kemungkinan bahwa itu mungkin muncul di udara. Napas khusus, bahkan jika itu sedikit fluktuasi, asalkan mirip dengan Guru Nana, dia bisa merasakannya. Pencarian dimulai dengan cara ini. Probe bintang, di bawah traksi bintang induknya, mulai menyelidiki di sekitar permukaan bintang. Diamati di layar, persepsi mental Lan Xuanyu. Waktu berlalu dalam 1 menit dan 1 detik, penjagaan dari 3 orang kuat tingkat dewa cukup stabil, yang juga menstabilkan hati kedua orang kuat militer yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Pada ketinggian ini, mereka juga berpartisipasi dalam deteksi untuk pertama kalinya. Volume bintang ini sedang hingga kecil di antara bintang-bintang, yang merupakan situasi yang sangat baik. Meskipun demikian, area permukaan masih sangat besar. Bagaimanapun, rentang yang dapat dideteksi oleh detektor bintang masih terbatas. Menurut perhitungan sebelumnya, 3 eksplorasi, masing-masing 3 jam, mungkin tidak dapat menyapu seluruh permukaan bintang. Tapi ini juga bukan jalan keluar, armada ke-7 tidak bisa berada di sini untuk waktu yang lama. Melakukan sesuatu yang sepertinya tidak ada artinya. Sudah hampir 10 hari sejak musim gugur. Bisakah seseorang, bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat dewa, bertahan 10 hari di atas bintang? Tidak ada yang tahu ini. Harapan sebenarnya tipis, setidaknya bagi kebanyakan orang. Alasan mengapa Federasi melakukan tembakan adalah untuk memberikan penjelasan kepada Dou Tianbei, dan itu juga merupakan publikasi antara Federasi dan Dou Tianbei. Militer menembak lebih banyak karena jika ada orang seperti itu, ada kemungkinan besar dimenangkan oleh militer. Bagaimanapun, itu sebelumnya di bawah kendali kuil perang. Ada juga tanggung jawab tentara untuk jubah. Kuil perang itu sendiri milik militer. 3 jam tidak lama, ketika Lan Xuanyu pusing, waktu deteksi pertama habis. Rantai gravitasi mulai menarik detektor bintang kembali, dan pikiran mental Lan Xuanyu kembali ke dirinya sendiri. Wajahnya jelas pucat, dan dia mengambil langkah di kakinya, tetapi dia tidak jatuh dengan bantuan Tang Le. Bahkan dengan bantuan kesadaran Tang Le, konsumsi energi mentalnya masih sangat besar. Dia buru-buru duduk berlutut dan bermeditasi dengan tenang. Tidak ada yang ditemukan, kecuali unsur api, mereka tidak menemukan apapun pada bintang. Posisi yang direkam telah direkam, dan deteksi berikutnya akan dikesampingkan. Saat ia secara bertahap terpisah dari gravitasi bintang, suara Mayor Jenderal Zhang Zekai menjadi sedikit santai. Dia bukan kekuatan seperti dewa, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di permukaan bintang. Mendeteksi hingga ketinggian 5 km masih merupakan hal yang sangat berbahaya. Di bawah deretan kapal induk, kecepatan deteksi terbang mereka sangat cepat. Dalam 3 jam, 1 minggu eksplorasi pada dasarnya selesai. Berkeliling bintang selama seminggu. Posisi deteksi terutama bagian tengah bintang. Manfaat mendeteksi pada kedalaman 5 km lebih jelas, tetapi kerugiannya adalah bahwa jangkauan yang dapat dideteksi jauh lebih kecil daripada ketinggian 10.000 meter. Tapi ini juga tidak mungkin. Jika Anda ingin menemukan seseorang di permukaan bintang, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika berada di ketinggian 10.000 meter,
Anda mungkin tidak menemukannya dengan melewati Nana. Namun, menurut metode eksplorasi saat ini, mereka tidak dapat mencakup seluruh rentang seluruh bintang dalam 3 eksplorasi. Ketika roh Lan Xuanyu pulih dan dia bangun lagi, detektor telah kembali ke induk. Suasana hatinya jelas turun. Dia benar-benar mulai menyelidiki, dan dia menjadi lebih sadar betapa sulitnya menyelamatkan orang-orang di bintang. Guru Nana, hati Lan Xuanyu mulai merasa cemas. Yang lain pergi untuk beristirahat, hanya Tang Le dan Bai Xiu yang tetap bersamanya. Jangan khawatir, ini adalah pertama kalinya, ada 2 peluang lagi. Kami pasti akan menemukan Guru Nana, bisik Bai Xiu. Lan Xuanyu mengangguk dan meraih tangannya. Kecemasan bukan hanya dia, mengapa Bai Xiu cemas. Tapi dia telah menghibur dirinya sendiri. Beristirahat dan menunggu seringkali merupakan proses yang paling menyakitkan. Terutama dalam hal ini, probe berikutnya akan menjadi belahan atas bintang. Meskipun tidak mungkin untuk menjelajahi setiap tempat, 3 eksplorasi harus mencakup area sebanyak mungkin. Setelah istirahat 4 jam, penyelidikan bintang telah disesuaikan dan survei kedua dimulai. Proses eksplorasi sama seperti terakhir kali, masih diseret oleh rantai gravitasi kapal induk, dan turun hingga ketinggian 5 km untuk memulai eksplorasi. Kali ini, di bawah usul Lan Xuanyu, kecepatan penyelidikan bintang dipercepat, dengan pengalaman terakhir, dengan bantuan Tang Le, pada ketinggian 5 km, selama ada sedikit perubahan napas, ia harus bisa temukan Nana. Speedup adalah untuk dapat menjelajahi lebih banyak tempat dalam 3 jam. Lingkaran di pusat planet ini memiliki perimeter terbesar, dan belahan bumi bagian atas secara alami lebih kecil. Dalam hal menghemat waktu dan mempercepat kecepatan, pada dasarnya ia dapat mendeteksi 2 lingkaran dalam 3 jam. Yu Muchen membantu Lan Xuanyu sebentar, survei kedua ini menyelesaikan 2 putaran, sehingga area yang dicakupnya jauh lebih besar. Jenderal Bai Ling juga setuju dengan saran ini bahwa di bawah penjagaan banyak orang kuat tingkat dewa, detektor bintang tidak akan memiliki masalah keamanan dan waktu tidak akan bertambah banyak. Namun, yang membuat hati semua orang mulai menjadi berat adalah bahwa setelah 2 putaran deteksi, masih belum ada penemuan selain elemen api. Wajah Lan Xuanyu juga menjadi pucat karenanya. Kemungkinannya adalah, untuk terakhir kalinya, jika jejak Nana tidak dapat ditemukan, maka kematian Nana pada dasarnya diumumkan. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang tidak ingin ia terima. Bab 938, tenaga kerja terkadang habis. Waktu istirahat ini lebih lama karena konsumsi sebelumnya lebih besar. Jenderal Yu Muchen pergi ke Jenderal Bai Ling untuk perjalanan lain. Pemeriksaan terakhir membuatnya 4 jam untuk Lan Xuanyu. Ini sudah batasnya. Saat menaiki probe bintang untuk ketiga kalinya, bibir Lan Xuanyu kencang dan tangan kanannya selalu memegang liontin skala naga perak di dadanya. Guru Nana, tolong, biarkan saya merasakan kehadiran Anda. Dia diam-diam berpikir di dalam, dia benar-benar takut, sangat takut. Di dalam, ada ketakutan luar biasa yang tak terlukiskan. Bukan hanya dia, Le Gong terdiam, wajahnya menjadi tidak bermartabat, dan di bawah tekanan seperti itu, dia menemukan bahwa ingatannya terus pulih. Jauh di dalam benaknya, sosok terus muncul. Tiba-tiba tersenyum dengan cerdik, tersenyum tanpa daya, dan memutuskan dengan tegas. Semuanya tampaknya terus berubah dan berkedip. Dan itu semua milik satu orang. Milik wanita dengan mata ungu berambut perak. Dia sekarang sepenuhnya yakin akan pentingnya wanita itu bagi dirinya sendiri. Mereka pasti sudah mengetahuinya sebelumnya, dan mereka pasti memiliki hubungan yang sangat dekat. Pada saat ini, ketegangan di hatinya tidak kurang dari Lan Xuanyu. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk menerkam bintang-bintang dan mencari Nana di permukaan. Probe bintang perlahan-lahan meluncur keluar dari induk dan jatuh untuk ketiga kalinya ke permukaan bintang. Di dalam detektor, suasananya menjadi terasa berat. Jika saya tidak dapat menemukannya kali ini. Yi Zichen datang ke Lan Xuanyu, dan Shen berkata, anak-anak, orang-orang Ji memiliki surga sendiri. Sebelum hasil akhir muncul, Anda harus tetap berharap. Hanya dengan cara ini, Anda memiliki peluang terbaik untuk menemukan jejaknya. Mental Anda akan memengaruhi persepsi Anda selama proses pencarian. Petik 2. Terima kasih. Roh Lan Xuanyu menyegarkan, iya, mereka belum kehilangan harapan, masih ada kesempatan. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xuanyu menutup matanya, menstabilkan pikirannya, dan meneguhkan imannya. Kali ini,
Tidak peduli apa, mereka pasti akan menemukan Guru Nana, pasti. 10.000 meter, 8 kilometer, 6 kilometer, 5 kilometer. Jangkau permukaan bintang lagi. Pemeriksaan dimulai. Lan Xuanyu berusaha keras untuk menekan persepsi rohaninya dan merenungkan perasaan di luar pesawat ruang angkasa. Kesadaran Tang Le membimbing kekuatan spiritualnya dan memperkuat persepsinya. Setelah beberapa kerjasama ini, mereka semua merasakan persatuan pada saat ini. Pengintaian dimulai. Di sekitar bintang, probe terbang terus-menerus dan mantap. Semua perangkat deteksi dihidupkan sepenuhnya. Satu belahan di belahan bumi kedua. 1,5 jam berlalu. Di lap kedua, lebih dekat ke bawah. 1 jam 20 menit berlalu. Tidak ditemukan. Emosi setiap orang tegang, dan mereka punya sedikit waktu lebih banyak dalam 1 jam terakhir, dan mereka hanya bisa mencari lingkaran lain. 2 lingkaran besar sebelumnya tidak menemukan apapun, tampaknya berarti pencarian dan penyelamatan telah berakhir. Mereka memang telah menjelajahi hampir seluruh permukaan bintang selama 3 eksplorasi, tetapi tidak ada yang ditemukan sama sekali. Bibir Lan Xuanyu kencang dan kencang, meskipun sangat pucat, dia tidak bermaksud menarik kekuatan mentalnya. Wajah Tang Le bermartabat seolah-olah meneteskan air, wajahnya yang tampan bahkan tampak lebih garang pada saat ini. Pada lap ketiga, ini adalah kunjungan terakhir. Yi Lao dan Meng Fei juga berdiri dan datang ke layar lebar, menonton dengan saksama, berharap menemukan sedikit petunjuk dalam proses eksplorasi. Tidak, tidak, tidak. Waktu akhirnya habis dan lap ketiga akhirnya selesai. Namun, ternyata tidak. Tubuh Lan Xuanyu bergetar dan dipeluk oleh Bai Xiu-Xiu di sekitarnya. Air mata keluar dari mata indah Bai Xiu-Xiu yang tak terkendali, dan langsung membasahi baju Lan Xuanyu, tetapi dia tidak berani menangis. Dalam benaknya, saat ini, dia penuh dengan senyum nana. Xuanyu, tenaga kerja kadang-kadang kelelahan, desah, Jenderal Yu Muchen berkata dengan suara yang dalam. Dia benar-benar melakukan yang terbaik. Selama 3 inspeksi ini, meskipun Lan Xuanyu jarang berbicara, dedikasinya, tidak ada usaha, dan fluktuasi emosinya, Yu Muchen melihat di matanya. Ini adalah bakat langka, untuk guru Anda sendiri, dapat melakukan ini. Terus terang, dia agak iri. Dia juga memiliki murid-murid, tetapi murid-muridnya tidak lebih buruk daripada pemuda di depannya. Mata Lan Xuanyu agak hilang, dan kekuatan mentalnya harus ditarik, karena dia tidak bisa lagi merasakan semuanya di luar dengan jelas. Jenderal Yu, biarkan aku istirahat, aku bisa istirahat dan melanjutkan penjelajahanku. Aku bisa, suara Lan Xuanyu bergetar, dan tubuhnya juga bergetar. Jika bukan karena Bai Xiu-Xiu memeluknya dengan kuat, dia mungkin akan jatuh ke tanah saat ini. Xuanyu, kami telah mencoba yang terbaik. Anda juga telah mencoba yang terbaik. Kadang-kadang kita harus percaya pada pengaturan nasib, kata Yi Lao Senseng. Meskipun Meng Fei dan Tang Miao tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tampak redup. Investigasi ini memang merupakan metode pencarian dan penyelamatan tercanggih yang dapat dilakukan Federasi. Namun, api dan air itu kejam, dan bintang-bintang menyala. Mereka semua tahu bahwa Nana mungkin sepenuhnya ditelan oleh bintang-bintang, dan dia tidak hidup sama sekali. Semua yang bisa kamu lakukan sudah selesai. Xuanyu, duka, Wang Tianyu menghela nafas. Yu Muchen memandang Zhang Zekai dan berkata, siap untuk kembali. Apa yang dapat didukung telah didukung sejauh mungkin. Armada ruang angkasa adalah senjata paling penting di negara ini, dan tidak mungkin untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak berarti bagi mereka, belum lagi tanggung jawab armada dan armada. Lan Xuanyu memejamkan mata karena kesakitan. Dia benar-benar melakukan yang terbaik, dan dia benar-benar tidak tahu cara menemukan Guru Nana. Namun, dia tidak mau percaya bahwa Guru Nana sudah mati. Tidak, tidak, Guru Nana tidak akan mati, gumamnya bergumam, air mata tumpah. Bai Xiu-Xiu membantunya duduk di tanah, membenamkan kepalanya di pundaknya, dan akhirnya tidak bisa menahan tangis. Tunggu sebentar, tiba-tiba, sebuah teriakan nyaring menghentikan Jenderal Besar Zhang Zekai yang sedang bersiap untuk menghubungi rantai gravitasi untuk pemulihan. Bukan hanya Zhang Zekai, bukan yang lain, itu Tang Le. Mata semua orang menatapnya serempak, dengan mata tertua menjadi yang paling rumit. Mata Tang Le tegas, beri aku beberapa menit lagi dan biarkan aku keluar. Biarkan aku coba lagi. Kamu keluar, ini. Zhang Zekai memandang Yu Muchen. Yu Muchen berkata dengan suara berat,
keluar akan sangat berbahaya, dan, jika tidak ada target yang ditemukan, keluarlah dengan membabi buta. Aku akan keluar. Mata Tang Le mekar. Pada saat ini, murid-muridnya tiba-tiba berdiri, dan kengerian yang tak terlukiskan dan gas dahsyat keluar darinya. Di permukaan kulitnya, garis-garis emas mulai muncul. Fluktuasi energi yang sangat tidak stabil tetap ada. Lan Xuanyu juga terbangun oleh perubahan nafas Tang Le yang tiba-tiba, karena di dalam pembuluh darahnya, pembuluh darah juga tiba-tiba menjadi kesal dengan perubahan napas Tang Le. Wajah Yu Muchen suram, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Yi Lao berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia keluar dan coba. Mungkin, dia benar-benar mungkin. Hanya dalam beberapa menit, aku akan melamar dengan Jenderal Bailing. Seperti yang dia katakan, dia datang ke depan komunikator. Jenderal Bailing, aku Yi Zichen, tolong izinkan penyelidikan bintang dihidupkan, dan salah satu dari kita akan dapat menyelidiki di luar. Tidak ada yang ditemukan dalam 10 menit, dan dia segera kembali. Ini adalah sejarah terima kasih, Lei. Petik 2. Ya, Yi Lao adalah satu dari sedikit orang yang dapat mewakili Shrek Cholege. Suara Jenderal Bailing datang dari sisi lain, tua Anda, saya mengerti perasaan Anda. 10 menit ini juga baik-baik saja. Tapi tolong pastikan untuk aman. Pada saat ini, Anda semua di penyelidikan bintang semua aset federasi yang paling berharga. Petik 2. Bab 939, dia adalah Yinyu Wulin Guyuena. Oke, yakinlah, kata Yi Zichen dengan suara berat. Setelah mengkonfirmasi pembicaraan antara Yi Lao dan Jenderal Bailing, detektor bintang akan segera dihidupkan. Anda tahu, bahkan jika itu 5 km dari permukaan bintang, ada ribuan derajat suhu tinggi di luar. Saat dihidupkan, itu dapat menyebabkan kerusakan pada detektor. Menurut Shen Tua, bukan nanti, Jenderal Yu dan Meng Fei. Kalian berdua bertanggung jawab untuk menjaga detektor. Saya bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan jalan keluar agar tidak hancur. Tian Yu, Anda dan Tang Miao bertanggung jawab untuk memperkuat pertahanan perisai. Karena itu, matanya beralih ke Tang Le. Tang Le mengangguk kepadanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbalik ke pintu keluar. Saat itu, salah satu tangannya tiba-tiba tertangkap. Tang Le tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat Lan Xuanyu, yang memegang telapak tangannya. Lan Xuanyu berjuang untuk berdiri dari tanah. Paman Le, Guru Nana telah jatuh ke bintang untuk menyelamatkan kita. Aku telah kehilangan dia dan tidak bisa kehilanganmu lagi. Jadi, jika tidak, kau harus kembali dengan selamat. Berjanjilah padaku. Oke. Pada saat ini, dia lebih rentan dari sebelumnya. Melihat mata besar Lan Xuanyu yang penuh dengan air mata Tang Le langsung basah. Dia membuka tangannya, memeluknya, dan menepuk pundaknya. Nak, percayalah padaku. Aku akan kembali, dan gurumu Nana akan kembali. Tiba-tiba aku ingat namanya. Namanya Guyuena, Yinlong Wulin Guyuena. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke pintu keluar dan berkata, Sen, aktifkan. Guyuena, Yinlong Wulin Guyuena. Mendengar kata-kata ini, saya tidak tahu mengapa, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan keakraban, bukan hanya dia, di antara orang-orang yang hadir, kurang lebih akrab. Hanya Yi Lao yang sepertinya mengharapkannya, dan wajahnya tetap tenang. Mayor Jenderal Zhang Zekai adalah yang paling gugup, apalagi 5 km, bahkan jika itu 10.000 meter, ia belum pernah menyalakan detektor bintang di luar permukaan bintang. Ini sangat berbahaya. Perlindungan luar dari detektor adalah yang paling kokoh, tetapi bagian dalamnya mudah rusak oleh suhu tinggi. Terlebih lagi, dia, yang bukan orang kuat tingkat dewa, tidak bisa bertahan dalam panas beberapa ribu derajat. Saudaraku Meng Fei, ayo, kata Yu Muchen dengan suara berat, menekankan tangannya ke sandaran lengan, dan seluruh tubuhnya menjadi pijar hampir seketika, dan banyak jiwa melonjak. Hal yang sama berlaku untuk Meng Fei, mereka seperti dua lampu pijar yang menyala langsung, dan lampu pijar mekar ke arah luar. Tiba-tiba, lapisan cahaya putih melonjak keluar dari permukaan detektor bintang, langsung memperbesar perisai. Wang Tianyu dan Tang Miao juga masing-masing menyuntikkan kekuatan jiwa langsung ke perisai. Pada saat ini, perisai detektor bintang solid seperti padatan. Terus, Yu Muchen bernyanyi dengan keras. Zhang Zekai menggertakkan giginya dan menekan tombol untuk langsung membuka pintu detektor bintang. Pintu itu perlahan-lahan terbuka. Bahkan dengan penutup pelindung yang kuat, gelombang panas masih menyapu.
Halo emas muncul dari Tang Le, dan ada gema samar erangan naga. Ketika orang tua itu mengambil langkah maju, lingkaran kuning itu keluar, bergegas keluar dari kedua sisi tubuh Tang Le. Ia hanya mendorong keluar gelombang panas yang deras, dan melindungi portal detektor. Tang Le tidak berbalik lagi, dan Lan Xuanyu yang memperhatikan punggungnya menekan bibirnya dengan erat. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyala, Tang Le bergegas keluar. Ketika ia bergegas keluar, bintik-bintik cahaya keemasan menyinari dirinya, dan baju besi emas yang rumit dan berhias dengan cepat muncul, menutupi seluruh tubuh. Sayap emas besar menyebar di belakangnya, dan tombak berujung ganda jatuh ke tangannya. Pemandangan ini sepertinya membuat semua orang merasa akrab, tombak berujung ganda, baju besi emas, dan wajah tampan. Yu Muchen sepertinya menangkap sesuatu dan membuka mulutnya. Para murid juga berkontraksi dengan keras. Tutup Palka, dia berteriak. Pintu detektor bintang menutup dengan cepat, dan di bawah perlindungan kekuatan jiwa yang lama, pintu itu ditutup tanpa kerusakan, dan suhu tinggi eksternal diisolasi lagi. Pada saat ini, sosok Tang Le muncul di layar lebar. Dia telah bergegas keluar dari lingkup tutup pelindung, dan seluruh tubuhnya diledakkan dengan cahaya keemasan, memantulkan kekosongan, sehingga tergantung di atas detektor, 5 km di atas permukaan bintang. Anda tahu, tidak ada rantai gravitasi di Tang Le. Dia hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, jadi dia tergantung di ruang angkasa. Adegan ini dapat dilihat tidak hanya di sisi probe bintang, tetapi juga di kapal induk armada ke-7. Markas kapal induk, layar pemandu jiwa terbesar, telah memperbesar pemandangan ini. Jenderal Bai Ling berdiri di tengah layar, di sampingnya, semua anggota tingkat tinggi armada ke-7, dan bahkan kapten dari 4 kapal frigat Raja Naga ada di sana. Pada saat ini, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Dapatkah manusia benar-benar cukup kuat untuk menahan gravitasi bintang dan suhu tinggi bintang? Pemandangan ini mengejutkan mereka, membuat para gangster militer ini yang selalu percaya bahwa armada luar angkasa adalah kekuatan terkuat di Federasi, dan sedikit guncangan di hati mereka. Cahaya Jin Mengmeng mengelilingi tubuh Tang Le, dan sayap emas besar di belakangnya menyebar melawan gravitasi besar. Panas terik membuat baju zirah emasnya terlihat lebih jernih. Matanya masih cerah dan berenergi, dan dia tidak memengaruhi dirinya sendiri karena suhunya yang tinggi. Menghadap bintang itu, Tang Le berteriak ke langit. Tiba-tiba, kepala naga emas besar tiba-tiba keluar dari dadanya, dan saat berikutnya ketika naga raksasa itu berlari keluar, itu berubah menjadi naga emas, mengelilinginya, menghalangi panas dan gravitasi. Dia mengangkat tombak di tangannya, dan erangan naga yang keras terus berdering, memanggil bintang. Ya, tidak ada penyelidikan lebih lanjut, dia mencari Nana dengan caranya sendiri, mencari napasnya, menunggu tanggapannya. Bahkan Tang Le sendiri tidak tahu apakah itu berarti untuk melakukannya, tetapi ketika nama Yinlong Wulin Bu Yuena muncul di pikirannya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus melakukannya. Harus memanggilnya seperti ini. Lagi-lagi erangan naga besar, berpusat pada tubuh Tang Le, dikelilingi oleh pusaran emas, dan berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Di dalam penyelidikan bintang, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa darah emas di tubuhnya mulai bergejolak dengan keras dalam suara naga itu, dan sangat tidak stabil. Seolah Paman Le memanggil dirinya sendiri. Tang Le saat ini seperti berbicara dengan seluruh bintang, menunggu tanggapan bintang. Bisakah ini ditemukan? Semua orang memiliki keraguan yang sama, tetapi naga Tang Le Yin menjadi semakin keras. Orang biasa hanya merasa bahwa dia kuat dan mampu melawan gravitasi dan suhu bintang, tetapi 3 pria kuat tingkat dewa sejati dalam penyelidikan bintang semuanya terkejut. Mereka paling jelas merasakan peningkatan fluktuasi darah dan jiwa di tubuh Tang Le. Mereka berdua adalah dewa sejati, tetapi mereka merasa bahwa nafas Tang Le terus meletus seperti ledakan. Dengan setiap ledakan, nafas akan kuat untuk satu titik. Jika kultivasi Yu Muchen berada di level 111, maka Meng Fei mungkin berada di level 113. Menurutnya yang lama bisa mencapai bottleneck dari 115 level. Kemudian, pada saat ini, suasana yang dipamerkan oleh Tang Le telah melampaui 117 level. Latihan yang mengerikan. Jangan melihat perbedaan hanya pada beberapa level saja, ke level 110 atau lebih, perbedaan antara level pertama sangat besar. Yi Lao plus Meng Fei, plus Yu Muchen. Di hadapan Tang Le saat ini, dia mungkin tidak bisa memenangkannya. Disinilah letak perbedaannya.
Bab 940, Terobosan, Dewa Super. Yu Muchen benar-benar beruntung. Ketika Tang Le ingin membawa Lan Xuanyu pergi, dia tidak memiliki dorongan. Kalau tidak, diperkirakan bahwa keduanya tidak akan bisa bertarung. Inilah keberadaan berdiri di puncak federasi. Saya tidak tahu apakah Lord of the Poseidon Pavilion, pemimpin Shrek Seven Monsters, dapat dibandingkan dengannya. Tidak ada jawaban, Tang Le tidak merasakan respons apapun, tetapi naganya Yin tidak melemah sama sekali. Apalagi dia pindah. Dalam kehampaan, dia melangkah satu langkah, sudah 100 meter jauhnya, ya, menuju bintang-bintang, lebih dekat ke 100 meter. Satu langkah maju sudah 500 meter. Di sekujur tubuhnya, nyala merah samar mulai muncul, nyala merah di sekitar Jin Mang. Bisa dibayangkan betapa mengerikan panas yang dia hadapi saat ini. Namun, wajahnya masih sama seperti sebelumnya, sama seperti panasnya tidak turun sama sekali. Gravitasi tidak memengaruhinya, katanya, hanya berjalan dan berhenti. Mengambil satu langkah lebih jauh, dia sudah melayang sekitar 4 km dari permukaan bintang. Panas terik hanya bisa mengelilinginya. Dalam penyelidikan bintang, si tua bergumam pada dirinya sendiri, dengan kekuatan tubuh, aku takut tidak ada manusia yang bisa dibandingkan dengannya. Lansia, apakah kita perlu mempersiapkannya? Meng Fei bertanya dengan suara rendah. Yi Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, jarak ini seharusnya belum digunakan. Dia bisa. Yu Muchen menghela nafas dingin, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, sama sekali tidak bisa melakukan apapun seperti Tang Le, dan dia bisa tetap bebas pada jarak sedekat itu di permukaan bintang. Dan ini bukan akhirnya. Tang Le melangkah maju sekali lagi, dan kali ini, Jin Mang di tubuhnya tiba-tiba meroket. Naga emas di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti zat. Tapi yang bisa dilihat adalah warna emas yang sebenarnya tepat di bawah leher naga emas, dan hanya kepalanya yang masih ilusi. Tampaknya ada beberapa kekuatan yang menghalangi penyebaran emas. Tang Le sepertinya merasakan sesuatu, dan bergumam dalam mulutnya, lantai ke-17, saatnya untuk terobosan. Untukmu. Dengan tangan terbuka di kedua sisi tubuhnya, erangan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari mulutnya pada saat berikutnya. Bahkan dalam ruang hampa, pada saat ini, seluruh armada ke-7 tampaknya dapat mendengar naga Yin dan merasakan keterkejutan yang dibawa oleh naga Yin itu. Tang Le mengguncang tubuhnya, dan seluruh orang itu langsung terintegrasi dengan naga emas, dan suatu saat, itu berubah menjadi naga emas besar dengan panjang lebih dari 100 meter. Kepala Jinlong terangkat, cahaya keemasan menyilaukan meletus, dan lingkaran cahaya keemasan dengan diameter hampir 10.000 meter menyebar keluar. Pada saat ini, semua panas di sekitarnya berbalik. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kepala naga emas raksasa menjadi lebih cerah, dan tampaknya ada sesuatu yang hancur dalam sekejap. Naga emas raksasa tiba-tiba memutar tubuhnya pada saat itu, dan sepertinya menderita rasa sakit yang hebat. Cahaya dan bayangan melintas, dahi Lan Xuanyu, pemburu harta tiba-tiba berlari keluar, melihat ke layar besar di depannya, suaranya bergetar, Jin, Raja Naga Emas. Apakah dia akan mengembalikan semua kekuatan? Tidak, sangat menghancurkan. Petik 2, Raja Naga. Lan Xuanyu memandang perburuan harta dengan terkejut. Pemburu harta karun mengatakan bahwa Nana memancarkan napas Raja Naga Perak. Legenda Dewa Naga, bukankah Dewa Naga tahun itu terbagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak? Mungkinkah Guru Nana dan Paman Le persis dua bagian di mana Dewa Naga dibagi? Naga emas raksasa terus berputar dan berguling di angkasa, dan urat darah yang kuat melonjak liar, mekar keluar. Pada titik ini, sudah 3 km dari permukaan bintang. Jika sebuah bintang memiliki ledakan besar, permukaan api bahkan akan menutupinya. Tapi sepertinya itu tidak terasa sama sekali. Sebagai orang kuat tingkat dewa sejati, Yi Lao, Meng Fei dan Yu Muchen dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Jinlong meningkat. Mendaki dan menerobos dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 118 level, 119 level, puncaknya. Puncak tingkat dewa sejati. Anda tahu, jika level dewa sejati ingin terus membuat terobosan, akumulasi yang dibutuhkan akan hampir tidak ada harapan. Hanya keberuntungan besar, pemahaman yang hebat, dan keyakinan serta kerja keras yang gigih yang memungkinkan. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya, dan yang kuat di level ini dapat bergerak maju dengan kecepatan seperti itu.
Gelar Douluo memiliki kehidupan yang sangat buruk dari kelas 97 hingga kelas 99, apalagi 117 hingga 119. Ini benar-benar tak terbayangkan. Terlebih lagi, nafas naga emas raksasa terus meningkat. Ang. Keluhan naga yang memanas menjadi semakin kuat, tetapi tampaknya situasi Tang Le tidak terlalu baik. Tubuh raksasa Jinlong mengembang, dan secara bertahap berkembang dari 100 meter menjadi 300 meter, tetapi timbangan di permukaan muncul sejumlah besar retakan dan kabut darah samar meledak, tetapi selama kabut darah disemprotkan, itu akan digulung oleh cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Paman Le. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Tang Le, tetapi dia punya perasaan. Pada saat ini, Tang Le seperti terobosan ketika dia dipromosikan. Tapi saya tidak tahu berapa kali lebih berbahaya daripada ketika saya berhasil menembus cincin kelima. Fluktuasi darah yang berapi-api membuat agitasi batin Lan Xuanyu semakin dan semakin intens. Jinlong terus berguling di udara. Ada semakin banyak luka di tubuhnya. Itu adalah luka dari dalam keluar, seolah-olah kekuatan di dalam dirinya akan menyembur keluar darinya. Di sepasang mata naganya, cahayanya juga redup, tiba-tiba Jin Guang jernih, dan tiba-tiba darahnya menyebar. Dia tampaknya berjuang dengan sesuatu, melepaskan sesuatu. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan panas di dadanya, dan melihat ke bawah tanpa sadar, dia tiba-tiba melihat bahwa liontin skala naga perak yang tergantung di lehernya benar-benar memancarkan lingkaran cahaya perak. Ditanggapi, token Guru Nana telah merespons, mereka telah merespons. Teriak Lan Xuanyu, suaranya sedikit serak karena kenyaringan yang berlebihan, tetapi pada saat ini, emosinya dapat dibayangkan tahu. Namun, dia tidak bisa memberitahu Le Gongzi, dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, cahaya perak menyala, dan senapan naga perak tiba-tiba melayang di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, cahaya perak berkedip, dan senapan naga perak menghilang dari udara tipis. Tuan Nana, kali ini, Bai Xiu juga bersemangat. Pistol naga perak hilang dan teleportasi hilang. Itu senjata Guru Nana. Segera setelah itu, mereka melihat senapan naga perak, dan tempat di mana senapan naga perak itu muncul tepat di depan naga emas raksasa yang diubah oleh Tang Le. Pistol itu menunjuk ke dahi Jinlong. Itu muncul dari udara tipis, sama seperti jarum Ding Haisen yang muncul dalam sekejap, dan naga emas besar dengan tubuh yang terpelintir tiba-tiba mandek. Warna darah di mata berangsur-angsur menjadi jelas, dan itu berubah menjadi mata emas jernih lagi. Naga itu meraung dari langit, dan cahaya keemasan meledak dari dalam keluar. Pada saat itu, cahaya keemasan melejit, dan tubuhnya bahkan melejit hingga beberapa kilometer di antara Guci, dan cahaya keemasan yang memantul-memantulkan langit, membuat armada ketujuh di kejauhan agak sedikit dibayangi. Terobosan, seru Yi Lao. Ya, pada saat ini, dia baik, Meng Fei dan Yu Mu Chen, mereka tidak bisa lagi merasakan kekuatan napas Tang Le, karena sejak saat ini, Tang Le telah menembus ke yang lain yang tidak dapat mereka raih. Satu tingkat, 120 level, pencapaian Super God. Saat berikutnya, tombak perak di udara berputar ke arah, berubah menjadi cahaya perak, dan langsung jatuh ke arah horizontal. Kilometer naga emas berkibar di belakang sayap besar tanpa ragu, mengejar cahaya perak seketika. Adegan ini benar-benar di bawah pengawasan ketat penyelidikan bintang dan seluruh armada ketujuh. Sejenak, jutaan prajurit dalam armada ketujuh terdiam. Yu Mu Chen tidak bisa menahan untuk melihat Yi Lao dan bertanya dengan suara, siapa dia?